Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan berkah dan hidayahnya, sekarang saat ini kita diberikan kesehatan. Kepada yang terhormat Ibu Nilawati MPD, selaku pembimbing tutorial online dalam mata kuliah Bahasa Indonesia UPBJJ Universitas Terbuka, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Putri Kinasih Sulistiani dengan NIM 0450171118 dari Prodi Ilmu Hukum UPBJJ Universitas Terbuka Surakarta. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai COVID-19 atau COVID-19. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 atau seringkali juga disebut sebagai COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu dari jenis coronavirus. Yang dimana orang terjangkit virus ini atau penderita virus ini biasanya mengalami beberapa gejala, dari gejala ringan hingga gejala berat. Gejala ringan yang sering kali dialami oleh orang yang terjangkit virus ini atau penderita virus ini biasanya seperti demam, batuk kering, kehilangan atau berkurangnya indera penciuman dan pengecap, serta sesak nafas. Kemudian untuk beberapa orang yang memiliki riwayat penyakit menahun atau penyakit bawaan, biasanya akan mengalami gejala berat sehingga membutuhkan penanganan medis. Dan COVID-19 ini dapat menular melalui droplet yang masuk melalui saluran pernafasan ke tubuh seseorang. Sehingga pada pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, maka masyarakat diwajibkan untuk menghindari kontak fisik secara langsung dengan orang lain atau berkerumun dan melakukan aktivitas di rumah saja. Namun apabila memang harus melakukan aktivitas di luar rumah, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penularan virus tersebut. Yang kedua, apakah COVID-19 ini menular? Jawabannya ya, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit menular yang dapat ditularkan melalui droplet atau percikan yang berasal dari ludah maupun bersin seseorang yang sudah terjangkit oleh virus ini. Dan kemudian jangkauan droplet biasanya ada di kisaran 1 meter. Namun droplet yang sudah mengenai benda atau yang menempel pada benda akan mati, atau virus tersebut akan mati apabila menempel di benda. Karena virus tersebut tidak akan bertahan lama apabila sudah terkontaminasi oleh udara luar. Dan COVID-19 ini merupakan virus yang membutuhkan induk untuk berkembang. Dan masa inkubasi untuk COVID-19 sendiri antara 1 sampai 14 hari, yang dimana rata-rata untuk muncul atau timbulnya gejala-gejala itu biasanya ada di hari kelima. Dan untuk meminimalisir atau mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini, maka penderita COVID-19 diwajibkan menggunakan masker. Namun pada saat pandemi kemarin,
semua, tidak hanya penderita dari COVID-19, tapi seluruh masyarakat di negara yang terjangkit oleh COVID-19 diwajibkan menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, apa penyebab dari COVID-19? Hingga saat ini, penelitian belum mampu menunjukkan sebab sebenarnya dari virus COVID-19 itu sendiri. Namun, sudah diketahui bahwa virus ini dibawa oleh hewan dan dapat ditularkan dari satu spesies ke spesies yang lainnya termasuk manusia. Kenapa manusia bisa terjangkit? Biasanya, orang tersebut memakan salah satu hewan yang di dalamnya terdapat virus COVID-19 ini. Sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa COVID-19 ini memerlukan induk untuk berkembang. Dan manusia juga dapat menjadi induk dari virus tersebut. Sehingga apabila salah satu manusia terkontaminasi atau terinfeksi virus ini, maka akan menyebar ke manusia yang lainnya. Dan COVID-19 sendiri muncul pada tahun 2019, tepatnya di bulan Desember di kota Wuhan, China. Kemudian, bagaimana gejala yang akan dirasakan atau dialami oleh orang yang terinfeksi virus ini? Biasanya, orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami demam, batuk kering, tidak bisa mencium bau atau merasakan rasa, lalu sesak nafas, hingga bisa saja berkembang menjadi pneumonia berat. Dan untuk penderita COVID-19 yang sudah memiliki riwayat penyakit menahun, biasanya akan mengalami gejala yang lebih berat, sehingga sangat membutuhkan penanganan medis. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penularan dari virus COVID-19 ini? Seperti imbauan pemerintah, masyarakat diharuskan atau disarankan untuk melakukan aktivitas di rumah saja atau stay at home dan mengurangi aktivitas di luar rumah seperti di tempat umum, kantor, dan lain sebagainya, dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Dan apabila terpaksa seseorang tersebut harus melakukan kegiatan di luar rumah dan harus berkontak fisik dengan orang lain, maka diwajibkan menggunakan masker dan sering-sering untuk mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Dan apabila kita merasa bahwa timbul gejala seperti indikasi gejala COVID-19 dan kita memiliki riwayat bepergian keluar kota atau ke luar negeri, maka segera hubungi pelayanan fasilitas kesehatan atau langsung saja datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan cek antigen atau PCR. Kemudian kita juga dapat melindungi diri dan orang lain dengan cara berikut. Menerapkan etika batuk, yaitu dengan menutup mulut dan hidung ketika batuk dan tidak meludah sembarangan. Kemudian, menjaga kebersihan baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita juga harus sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Lalu menggunakan masker saat sakit dan segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta hindari untuk memegang hidung, mulut, dan mata sebelum mencuci tangan. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala indikasi COVID-19? Yang pertama, hubungi layanan COVID-19 terdekat. Kemudian, kurangi atau batasi kontak fisik dengan orang lain dan tetap di rumah saja. Kemudian, gunakan masker ketika berada di luar rumah dan menggantinya secara berkala. Sekian pembahasan mengenai COVID-19 dari saya. Jika ada kekurangan dan salahnya saya mohon maaf. Jalan-jalan pergi ke pasar raya, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga menjadi manfaat. Hari Senin bersih-bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.